Selamat pagi saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya ajak saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami ya Tuhan sekelompok anak-anak-Mu datang kembali bersama kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, yang selalu setia menyertai kami. Persiapkan kami Tuhan, sebentar akan memuji dan membesarkan nama-Mu, juga akan belajar lagi dari firman-Mu Tuhan, yang selalu setia menuntun kami menjalani hari-hari kami. Tuhan sudah mengantarkan hamba-Mu ke tengah-tengah kami, Tuhan yang akan mengurapi setiap kami ya Tuhan, juga hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, Tuhan sempurnakan persiapan ya Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati setiap kami yang sudah hadir, supaya kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu pada saat ini dengan sepenuh hati kami, dengan setiap kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir kebaktian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita akan tetap berdiri, kita akan katakan bahwa hidup kita taruh di dalam tangan Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku.
Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena hidup kita ada di dalam tangan-Nya. Dia selalu mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Oh, giranglah.
Terpujilah nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita dengan lagu yang terakhir. Agar kita selalu boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Besar sungguh kasih setiamu, ajaib sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, ajaib sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Rancangan yang terbaik. Kadang kami tidak mengerti akan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk mau mendengar suara-Mu Tuhan, agar kami selalu ingat bahwa setiap kehidupan kami ya Tuhan yang kami jalani, itu seizin diri-Mu Tuhan, dan ada di dalam rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu, untuk setiap rancangan-Mu. Kau adalah Bapa yang baik. Kau adalah Bapa yang selalu mengerti akan kami dan mempunyai rancangan yang indah di dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan meneduhkan hati kami, menenangkan pikiran kami, membuka hati kami terhadap firman-Mu Tuhan. Kau sudah antarkan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memakai, mengurapi setiap apa yang sudah dipersiapkan ya Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu dapat berbicara seturut dengan maunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang di sini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Wah, saya lihat banyak wajah baru ya. Selama mungkin hampir 3 tahun ya, kita dibatasi segala sesuatunya. Tapi saya lihat banyak pemuda yang hadir, saya senang sekali. Ya, apa kabar? Baik ya, oke. Ya, pagi ini saya mau mengangkat satu tema, yaitu ayah. Ya, saya akan bahas dengan 2 tokoh pagi ini. Tapi yang pertama kita akan membaca di dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka.
Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu, seorang tokoh yang berasal dari satu negara di mana di sana penyembah berhala, ya, semua menyembah berhala. Tetapi Ayub yang dari Uz ini, dia orang yang saleh. Tetapi dia juga konglomerat. Dia bukan orang biasa, dia orang kaya raya. Tetapi sebagai seorang ayah yang diberkati oleh Tuhan dengan cara luar biasa, ya, dia tidak menyembah berhala. Dikatakan dengan jelas oleh firman Allah, orang itu saleh dan jujur. Ya. Orang yang saleh kadang-kadang belum pasti jujur. Tetapi dia punya dua sifat ini, saleh dan jujur. Saya melihat bahwa akhir-akhir ini pada dewasa ini, dunia sedang menantikan fatherhood. Tokoh-tokoh ayah yang harusnya muncul. Banyak anak muda sekarang ini mencari tokoh ayah. Tadi sebelum saya berangkat, saya ditelepon oleh klien saya yang sudah lama sekali. Mungkin belasan tahun. Anak muda ini anak yang cantik sekali. Tetapi hubungan dia dengan ayah, dengan papahnya sangat buruk. Papahnya orang yang dingin. Ya. Yang tidak ada relasi yang baik dengan anak ini. Usianya belum terlalu besar, tetapi dia sudah menikah 5 kali. Ya. Dan yang terakhir dia berkata, "Butin, boleh nggak saya ketemu?" Saya berkata, "You mau ketemu saya untuk apa?" Saya baru menikah lagi dengan seorang pendeta orang Australia. Dan ini pernikahan dia yang kelima. Ya. Beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi, saya mencoba untuk menolong relasi antara papa dengan anak ini. Tapi itu sangat sulit. Ya. Karena papahnya juga tidak mau ngalah. Anak ini sangat rindu pelukan seorang ayah. Tetapi itu yang dia tidak dapatkan dari papahnya. Berapa banyak anak-anak muda saat ini yang nakal, yang berbuat brutal. Karena apa? Karena dia merindukan sosok seorang ayah. Ya. Itu sebabnya seorang anak dilahirkan bukan hanya karena seorang ibu. Tapi pada masa dia 3-5 tahun, dia butuh sosok seorang ayah. Dan yang ajaib adalah sosok 3-5 tahun ini, kalau ayahnya hadir, tidak hanya secara fisik, ya, tetapi secara relasi, maka anak ini akan bertumbuh menjadi seorang anak yang produktif, yang baik, yang berhasil dalam hidupnya. Mungkin papahnya tidak sekolah setinggi anak ini, tetapi anak ini akan menjadi anak yang pandai hanya karena hadirnya seorang ayah dalam hidupnya. Sekarang terlalu banyak ayah yang ada di rumah, tetapi sesungguhnya banyak ayah tidak hadir dalam hidup anak-anaknya. Pertengahan minggu ini saya bicara di Usia Indah. Saya bicara tentang apa? Loneliness. Saya bicara tentang kesepian, ya. Banyak orang berpikir kesepian itu karena dia hidup sendiri. Dia tidak menikah, atau suaminya sudah pergi sendiri, atau istrinya sudah pergi duluan.
Dan di masa pandemi ini terlalu banyak orang ya yang harus menghadapi kesendiriannya karena COVID itu. Tetapi saya berkata, yang disebut loneliness itu bukan hanya karena dia nggak ada teman. Orang bisa hidup di dalam rumah tangga duaan, tetapi dia sebenarnya tetap hidup sendiri. Kenapa? Karena kehadiran sosok teman hidupnya itu tidak dirasakan. Bukan mereka tidak bicara, mereka bicara, tapi mereka hidup sendiri-sendiri. Ya. Tapi saya tidak akan bahas loneliness, saya bahas tentang ayah ini. Ayub seorang yang saleh dan jujur. Itu dua sifat yang menjadi basic, yang menjadi dasar dari seorang ayah. Dia saleh. Apa artinya saleh? Saleh adalah seorang laki-laki yang punya kehidupan rohani yang baik. Dia hidup takut kepada Tuhan. Ya. Dan kalau saya bicara dengan banyak wanita, saya berkata, kau harus berdoa supaya suamimu adalah orang yang saleh. Kalau dia bukan orang yang saleh, dia hanya seorang Kristen. Itu tidak menjamin apapun. Ya. Begitu dia jauh dari kamu, dia bisa nyeleweng. Dia bisa main mata. Tapi seorang laki-laki yang saleh, yang hidup takut kepada Tuhan, dia tidak akan berbuat apa-apa walaupun dia jauh dari istrinya. Karena dia hidup takut kepada Tuhan. Mata istrinya terbatas. Jarak mata pandang seorang istri itu terbatas. Tapi jarak mata pandang Allah tidak terbatas. Ya. Ayat 2, dia dikaruniai anak-anak yang cantik dan ganteng. 10 orang anak. Tidak hanya itu, firman Tuhan berkata apa? Ternaknya begitu banyak. Pembantu di rumahnya begitu banyak. Dia orang konglomerat. Tetapi yang mengagumkan saya adalah dia mengamati kehidupan anak-anak. Dia tidak lepas tangan sebagai seorang ayah. Dikatakan apa? Setiap minggu sekali anak-anaknya berkumpul. Untuk apa? Mengadakan pesta, mungkin makan bareng, minum bareng begitu ya. Dan bagi saya itu menunjukkan bahwa Ayub sebagai seorang ayah, dia tidak hanya sebagai seorang ayah yang memberikan materi kepada anak-anaknya, tetapi mengajarkan bagaimana kehangatan di antara kakak adik. Zaman sekarang terlalu banyak keluarga yang hidupnya dingin. Di antara kakak adik tidak ada relasi yang baik. Karena apa? Karena memang ayahnya tidak mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Berapa banyak di antara kita yang ketika anak-anak menikah satu demi satu, kita kumpulkan mereka dan kita berkata, kalian tetap saudara. Kebetulan saya hanya punya 2 anak. Dan ketika si bungsu mau menikah, saya dudukkan dia dengan cicinya dan saya bicara. Saya berkata, tidak ada bekas cici atau bekas adik. Sampai kapanpun kamu adalah saudara. Cobalah saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Satu saat papi mami sudah tidak ada, tetapi kalian adalah saudara. Ya. Berapa banyak di antara kita yang aware, yang peduli, yang memperhatikan masa depan ini, dan bicara dengan anak-anak kita. Kalaupun kita hanya punya wajan 2, kita bagi 1 ewang rata. Pernahkah kita terbuka dengan anak-anak kita? Pernahkah kita jujur dengan mereka untuk bicara? Ya. Ketika saya bicara banyak hal dengan anak-anak, memang saya tidak libatkan menantu. Ya.
Saya bicara hanya dengan mereka. Banyak hal. Sebelum si bungsu kemudian menikah. Dan bagi saya apa yang dilakukan Ayub ini sangat penting, Bapak-bapak. Dia adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia seorang yang memperhatikan hidup rohaninya. Tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi anak-anaknya. Itu yang membuat dia memperhatikan ketika setiap minggu anak-anaknya mengadakan pesta. Dia kumpulkan mereka kembali. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, siapa tahu. Ketika pesta itu berlangsung, mereka melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan bagi saya, itu membuktikan betapa salehnya Ayub hidup. Dia tidak hanya memperhatikan dirinya. Dia memperhatikan 10 anaknya. Dia datang dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan itu tidak hanya mengajar kepada anak-anaknya untuk apa itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi melakukan semua yang diajarkan oleh firman Tuhan. Luar biasa. Banyak ayah sekarang tidak hadir. Mungkin fisiknya hadir. Tetapi keterlibatan dia di dalam kehidupan anak-anaknya jauh. Sehingga banyak anak-anak yang loneliness, yang kesepian. Bahkan banyak anak merasa bahwa dia tidak diperlukan oleh papahnya. Dalam konseling yang saya adakan banyak sekali orang konglomerat di kota Bandung ini. Anak-anaknya begitu loneliness, begitu kesepian. Kenapa? Karena papahnya jaga jarak. Saya berkata, Pak, kenapa harus jaga jarak? Oh ya, kalau saya tidak jaga jarak, anak-anak kurang ajar. Saya tahu di balik pemikiran itu pemikiran orang Chinese. Anak kalau dekat dengan ayahnya itu kurang ajar. Saya berkata itu adalah sistem kuno. Sistem kuno. Sekarang itu tidak laku lagi. Ayah harus hadir secara fisik dengan anak-anaknya. Dan secara mental juga. Yang membuat mereka kuat itu bukan seorang ibu. Tetapi seorang ayah. Ya. Dan kita melihat bahwa anak-anak daripada Ayub ini menjadi anak-anak yang kemudian saleh hidupnya. Kenapa? Karena seorang ayah yang memberitahu, yang memberi contoh kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, saya melihat saat ini banyak sekali keluarga yang begitu kesepian. Karena ayah yang tidak hadir. Dia fisiknya hadir, ada di rumah. Tetapi keterlibatan dia tidak ada di dalam rumah. Banyak sekali anak-anak berontak. Di sekolah guru-guru sangat kewalahan. Hanya karena apa? Karena memang tidak bisa menangani anak-anak yang kehidupannya jauh daripada keterlibatan seorang ayah. Itu sebabnya ketika saya diminta untuk mengadakan psikotes di satu sekolah di Bandung, saya tahu sekolah ini sekolah mahal sekali. Ya. Dan saya buat appointment, buat perjanjian dengan kepala sekolah. Saya berkata boleh, saya mengadakan tes tapi dengan satu janji. Ketika hasil tes sudah keluar, yang harus berhadapan dengan saya, yang harus menghadap saya untuk bicara adalah papa mama anak itu. Saya tidak hanya butuh ibunya, tapi saya butuh ayahnya. Ternyata di situ banyak sekali anak-anak yang dari kecil dia begitu disakiti oleh ayahnya, bukan dipukul. Tetapi ketika anak-anak ini mencari papahnya tidak pernah hadir. Ya.
Dan banyak rekonsiliasi yang terjadi di antara anak remaja dengan ayahnya. Dan konseling-konseling seperti itu sangat melelahkan, sangat melelahkan. Karena ada ayah-ayah yang memang tidak mau diadakan rekonsiliasi dengan anak. Dan saya berkata, Pak, kalau Bapak tidak mau merendahkan diri sekarang, Bapak akan menanggung akibat itu seumur sisa hidupmu. Anakmu akan berontak. Dan kau tidak bisa menyerahkan dia kepada tetanggamu karena itu anakmu. Dan ada beberapa guru yang berkata, Butin, seumur-umur anak itu 3 tahun di sini saya baru lihat wajah papahnya sekarang. Karena waktu janji dengan saya mamahnya yang datang. Saya berkata, enggak Bu, Ibu harus pulang dan bawa suamimu datang. Dan saya ngerti ibu itu wajahnya kesal banget. Karena dia tidak pernah berhasil membawa suaminya untuk bicara dengan guru. Ya. Saya berkata, karena saya punya misi di balik psikotes ini. Saya mau adakan satu rekonsiliasi antara para ayah dengan anaknya. Karena hasilnya bukan untuk saya, hasilnya untuk kalian. Dan ketika anak-anak ini kecil dan ayahnya hadir, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang sehat. Secara rohani, secara mental, secara jasmani. Papahnya tidak memberi dia vitamin. Vitaminnya adalah kehadiran dia. Dan menarik sekali karena ayat 5 dikatakan apa? Setiap kali. Ayub tidak pernah bosan. Dia mengamati apa yang dilakukan oleh anak-anaknya walaupun dia cukup sibuk. Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Sekarang berapa banyak ayah sudah tidak punya wibawa. Panggil anaknya duduk ngomong aja udah gak mau anaknya. Males ah. Dan papahnya hanya diam. Papahnya tidak punya wibawa lagi. Berapa banyak? Banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan dengan seorang anak kecil juga banyak ayah tidak punya wibawa. Dia tidak bisa buat apa-apa ketika anaknya berontak. Dan pemberontakan seorang anak tidak dimulai ketika dia remaja. Ketika dia kecil. Ya. Ketika dia masih bisa diatur. Sesudah remaja nggak bisa diatur lagi. Udah telat. Dan Ayub tepat. Ya. Dia melakukan itu secara konsisten. Dan dia punya wibawa. Ketika anak-anaknya dipanggil untuk bicara dengan dia, anak-anaknya semua hadir. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah kita punya wibawa dengan anak-anak kita? Saya punya cucu 2, kebetulan laki-laki dua-duanya. Ya. Cucu dari anak bungsu ini orangnya agak introvert. Ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana, tetapi setiap kali sesuatu terjadi, dia selalu berkata, enggak, begitu. Satu saat mereka sedang di rumah saya dan dia lakukan itu. Dan saya pegang kedua tangannya, saya berkata, Noel, tidak boleh ngomong begitu. Dan dia lihat saya tahu dia marah. Anak 2 tahun. Saya pegang tangannya, saya berkata, Noel tidak boleh teriak seperti itu. Bilang baik-baik, tidak. Dan dia lihat saya dan anak saya berkata, saya sorry Noel sama Oma. Dan dia berkata, sorry Oma. Kita tidak bisa membiarkan anak seperti itu dan kita berkata lucu. Sekarang masih lucu, nanti menjadi nyebelin.
Ya. Jadi saya pegang keduanya, saya berkata tidak boleh bilang gitu sama Oma. Saya apa? Sorry. Ya. Sama dengan anak yang gede, tapi dia lebih kecil. Dan kalau dia berkata no, saya berkata, kamu ngomong apa? Sorry Oma. Anak harus diajar. Kita sayang dengan anak, tetapi sayang kita harus dibarengi dengan apa? Kita memikirkan masa depan dia. Ya. Dan Ayub, dia selalu berpikir, mungkin anakku bersalah di hadapan Tuhan. Pernahkah kita sebagai orang tua memikirkan hal-hal rohani ini? Penting banget. Ya. Nah, itu Ayub. Yang kedua, kita akan melihat di dalam 2 Samuel. Ya, kita akan melihat di dalam 2 Samuel pasal 14 ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Siapa Absalom? Anak Raja Daud yang begitu ganteng. Dia tidak hanya wajahnya cakep, rambutnya juga ikal bagus sekali. Postur tubuhnya bagus. Pokoknya dia pria yang sempurna sekali. Tetapi di sini kita lihat, ketika Absalom mulai memberontak kepada Daud sebagai raja, sebagai ayah, dia tidak panggil Absalom. Bahkan yang kita baca apa? Absalom harus pergi ke rumahnya. Tidak bertemu, tidak berhadapan dengan Daud. Selama berapa? 2 tahun. Bapak Ibu tahu selama 2 tahun itu, Absalom begitu rindu ayahnya panggil dia dan bicara 4 mata. Tetapi itu tidak terjadi. Ya, itu tidak terjadi. Daud tidak punya wibawa untuk panggil anaknya dan bicara secara 4 mata. Saya pernah punya klien yang dia bos besar di satu perusahaan besar. Tetapi nyalinya begitu kecil. Ya. Ketika anaknya berontak, saya berkata, Pak, Bapak panggil dia bicara 4 mata. Aduh Butin, saya tuh nggak bisa suruh ngomong begitu. Saya berkata, lah kalau Bapak sebagai ayahnya nggak bisa, siapa dong suruh ngomong? Ibu aja. Terus saya nggak ada hubungan apa-apa dengan anak Bapak. Saya berkata, oke, kalau begitu saya mediasi. Tapi Bapak yang harus tetap bicara dengan anak. Ya. Dan di kantor saya itu ayahnya bicara nggak pede banget. Ya. Bapak Ibu tahu, anak muda itu sebel kalau punya papa nggak pede. Ya. Dia duduk dan, aduh saya harus ngomong apa ya Butin ya. Ya Bapak ngomong aja, Bapak mau ngomong apa dengan anak Bapak. Masa saya yang suruh ngomong? Ya bagaimana ya, Ibu ngomong dulu deh. Bagaimana sih orang ini, saya berkata begitu ya. Dan memang akhirnya saya mediasi, saya buka suara. Dan anak itu dia berkata begini, Papa tahu nggak? Papa hebat sebagai seorang direktur. Sebagai seorang owner tuh Papa hebat. Tapi kenapa Papa nggak punya nyali terhadap aku? Itu di hadapan saya. Saya sampai kasihan sama bapaknya ini. Dia pasti di pabriknya itu dia dihormati banget. Tapi di hadapan seorang anak yang 18 tahun, nyalinya hancur. Saya berkata, sesudah terjadi itu, kemudian saya minta anak itu keluar. Dan saya berkata, Pak,
kalau ngomong dengan anak, Bapak jangan jadi pesakitan. Tunduk, gak berani lihat anak, tatap matanya, bicara dengan dia. Aduh, saya itu gak berani, Bu, karena anak saya itu garang. Ya kalau Bapak gak berani, nanti polisi yang berani. Bapak mau anak Bapak masuk penjara? Ya enggak, Bu. Nah, Bapak kan dengar tadi, dia ngomong apa? Aku tuh paling sebel, Bu, punya papa yang gak punya nyali. Dia rindu seorang ayah yang punya wibawa, yang bisa berkata, ayo kita bicara. Yuk kita makan keluar duaan. Itu seorang ayah. Walaupun kita hanya bisa traktir bakso, nggak apa-apa. Yang penting ketika kita bicara dengan anak. Ya. Bapak Ibu, kenapa saya angkat Daud ini? Karena kesalahan yang dia buat. Karena wibawa yang hancur dari seorang ayah. Membuat Absalom merekayasa kudeta terhadap ayahnya sendiri. Daud bisa berani terhadap Goliat, tapi dia tidak berani terhadap Absalom. Karena itu anaknya, susah. Ya. Dan kudeta ini menghancurkan kerajaan Daud. Bapak Ibu lihat. Ketika seorang ayah sudah kehilangan wibawanya sebagai seorang ayah, maka anak-anaknya juga tidak punya rasa hormat kepada ayahnya. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kita belajar dari apa yang dilakukan Ayub. Dia konglomerat, dia kaya, dia pemimpin. Dan dia bisa memimpin anak-anak. Tapi Daud, dia gagal dalam hal itu. Dunia akan semakin sulit, saya mengerti. Ya. Tahun depan kita tidak tahu bagaimana perekonomian. Mungkin akan semakin sulit. Tapi akan semakin sulit kalau anak-anak Tuhan tidak berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita kembali kepada prinsip firman Tuhan. Marilah bangkit, hai ayah. Anak-anakmu sedang menunggu engkau untuk kau bimbing, untuk kau arahkan. Kalau engkau bicara dengan anakmu, jangan engkau berkata, ya papa kan sudah ngomong begini. Nggak bisa. Anda kehilangan kewibawaanmu. Tatap matanya dan bicara dengan anak itu. Ya. Ketika saya bicara dengan cucu-cucu saya yang kecil itu, kalau dia udah nggak berani dengan saya, pasti matanya kemana-mana. Saya berkata, Farel, lihat Oma. Oma, ya, lihat Oma, bicara. Karena ketika mata itu tidak berani menatap, maka kita tidak punya wibawa. Ya. Bapak Ibu, pagi ini kita belajar. Dan saya harap ini waktu di mana para bapak bangkit. Anak-anakmu menunggu engkau menjadi komandan. Anak-anakmu menunggu engkau membimbing mereka untuk maju. Ya. Kenapa seorang anak yang bertanding itu begitu semangat kalau dia lihat papahnya? Kalau dia lihat mamahnya itu biasa. Ya. Mama-mama itu walaupun setengah mati, belum masak, dia bisa hadir dalam pertandingan anaknya. Tapi kalau yang namanya bapak itu ngehadirin bapak itu susah banget. Ini ada Bu Lydia, coba tanya. Paling sulit lihat wajah bapak-bapak dari murid kita. Nggak tahu kenapa, males banget. Apalagi kalau sudah suruh ke sekolah, itu sudah pikirannya pasti diomelin guru. Kalau ibu-ibu itu kan diomeli udah banyak nih di otak. Ya. Tapi coba kalau anaknya terima penghargaan, juara 1. Bapaknya pasti ada waktu untuk itu.
Ya. Tapi saya harap ketika anak kita tidak berhasil juga, kau ada di sana untuk memberi dukungan. Karena itu yang diperlukan. Kenapa kalau suara radio butut mamah itu tidak pernah didengar oleh anak? Tapi suara satu kali seorang ayah itu berpesan bagi anaknya. Saya nggak tahu bapak-bapak sadar itu atau tidak. Ya. Tapi anak-anak begitu bangga kalau ayahnya mengasihi dia. Dan itu yang membuat anak berusaha untuk berhasil dalam hidupnya. Ketika engkau melihat anakmu tidak benar, panggil dia. Jangan tunggu dia datang, dia tidak akan datang. Seorang maling tidak akan datang cari polisi. Percaya kepada saya. Tapi panggil anakmu, bicara dengan dia. Marilah bapak-bapak. Tahun-tahun ke depan tidak akan lebih mudah. Tapi kalau kita punya anak-anak yang kuat secara rohani, anak-anak yang hidup saleh, karena kita memberikan contoh itu kepada mereka, maka mereka menjadi anak-anak yang akan diberkati oleh Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menikmati sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Pendeta Tin Alo yang sudah memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Begitu besar ya peran seorang bapak di dalam keluarga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri untuk masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai ibadah kami di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan. Pakai kami semakin indah untuk melayani Tuhan dalam ibadah ini ya Bapa. Tambah-tambahkan hikmat marifat bagi kami semua. Terlebih juga bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Tin Alo, Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan selalu, sehingga Engkau boleh mengutus hamba-Mu ya Tuhan melayani. Pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati di dalam keluarganya dan dalam pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya jemaat-Mu ya Tuhan boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, di mana begitu pentingnya kehadiran seorang Bapa di dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami semua ya Tuhan, para Bapak-Bapak, sehingga boleh menjadi teladan yang indah di dalam keluarganya. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian pula bagi anak cucu kami, yang masih studi ataupun yang sudah meniti karir, Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, mungkin ada di antaranya yang terganggu kesehatannya, Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan, yang ada di dalam masalah persoalan, di dalam pekerjaan, di dalam, oh Tuhan, rumah tangga, kiranya Engkau menolong, membukakan jalan keluar. Ataupun ada di antara kami yang mempunyai kekurangan secara finansial, Bapa, Engkau Maha Tahu, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan menolong pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan, kiranya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk mengatur keadaan negara kami ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, untuk kami boleh ya Tuhan bersama-sama boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang,
Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Engkaulah jalan yang sempurna.